Hai gengs, balik with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah suara hati seseorang tentang kamu kira-kira ini. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu aja ya, energi kamu ke seseorang ini seperti apa. Energi seseorang saat ini ke kamu seperti apa? Bentar lagi bulan Agustus, deg-degan deh. Deg-degan, kenapa dia deg-degan guys? Aduh, deg-degan soalnya bentar lagi Desember. Gak boleh komen suka-suka aku mau bilang Desember, Januari. Oke. Energi kamu ke seseorang, energinya kamu tuh marah tapi kayak masih nunggu dia gitu loh. Entah apa yang kamu tunggu-tunggu dari dia. Kamu ngerasa ada banyak persamaan, atau bisa juga kayak kamu kayak cari-cari persamaan terus gitu. Oh, ini kita sama, ini kita ada persamaannya, padahal mah biasa aja. Emang kamunya aja centil cari-cari persamaan gitu ya, disama-samain gitu, maksa. Ya mungkin emang sama lah ya, suka kayak gitu emang sih Raisa. Biarin aja sih, biar orang seneng ya kan. Kadang kalau lagi dekat malah diem-dieman gitu, jaim, gengsi. Apa kamu tuh kayak pengen coba new beginning sama orang ini, padahal kamu tuh suka tersakiti sama perkataan dia. Kepikiran terus sih sebenarnya, itu yang bikin kamu tuh kayak masih nunggu-nunggu dia, padahal udah ngejauh nih ya. Kamu agak-agak males sebenarnya, tapi kamu kayak masih pengen deket. Nah itu, kadang kamu juga berubah-ubah perasaannya. Kamu kayak pengen banget sama dia ya, kayak pengen ngejar dia. Kayaknya juga masih sebatas fun sih. Kamu masih di fase kepo-kepoin dia aja. Nah, sekarang energi dia ke kamu, ada rasa ingin memiliki, terbayang-bayang terus, ya. Dia melihat kamu dari karakter sifat yang kayak apa ya? Kamu tuh kayak tipenya dia lah. Tapi dia nunjukin ke dia nggak butuh kamu, nggak pengen. Pikiran terus juga, makanya suka pengen nunjukin perasaannya dia ke kamu. Ada sesuatu yang dia janjikan ke kamu nih. Kalau udah deket sih deket banget, tapi memang gak terlalu banyak yang dibicarakan. Ada hal-hal yang bikin dia sakit hati juga sih. Dia jatuh cinta sama kamu. Ini kayaknya orang masa lalu ya. Dia tuh terbuka. Kalau dia maskulin, dia ngerasa udah terbuka sama kamu, nunjukin, fokusin kamu juga. Ada seseorang yang mau berubah karena kamu. Nah, sekarang kita masuk ya, suara hati seseorang. Kira-kira ini ke kamu seperti apa? Aduh, aku ngantuk lagi. Padahal aku tuh tadi makan dikit loh. Kenapa ngantuk? Padahal aku mau ke tempat pilates. Nanti aku ngopi dulu deh. Supaya nggak ngantuk. Supaya fokus. Suara hati seseorang tentang kamu
Sebenarnya aku tuh pengen maju, tapi ada hal-hal yang bikin aku tuh jadi suka balik lagi. Ah, enggak deh, mundur lagi. Aku juga bingung ketika kamu menjauh, ya udah aku juga menjauh, mirroring sikap kamu aja. Karena aku sadar sih hubungan ini emang gak bisa dilanjut atau diteruskan. Sekeras apapun kita mencoba, aduh, kayak lagu ya. Kamu juga kadang gak jujur sama aku tuh pengen kamu jujur perasaan kamu ke aku, supaya aku tahu, aku juga jadi gak bingung menyikapi kamu tuh gimana, aku takut sakit hati. Sesekali tuh aku mikirin kamu banget, tapi aku takut menyakiti kamu. Ntar kalau aku ngomong gini salah, begitu salah. Ntar nyakitin kamu, aku juga kan sedih. Cie, kamu sedih, aku sedih. Kadang aku mau ngelakuin sesuatu, tapi takut terluka nanti kamu, sakit hati lagi. Serba salah. Makanya kadang, walaupun aku marah atau aku nggak suka, aku ya udah diam aja, pura-pura baik-baik aja. Aku ngerasa kamu udah gak mau denger kabar dari aku. Ini ada yang cinta segitiga nih. Cinta segitiga stuck aja. Di situ-situ aja. Dia lagi gitu yang dipikirin. Yang ada di hatinya. Aku takut sih. Takut aku sakit hati juga kalau diterusin hubungannya. Aku gak mau sakit hati lagi, aku takut. Makanya aku kadang diam-diam kepoin kamu. Aku masih pengen tahu kabar kamu sih, cuma aku nggak bisa sebebas itu kepoin kamu. Ya aku takut sih kalau aku nunjukin aku masih mau, nanti kamu juga ngerasa aku PHP. Aku kan menjauh ya dari kamu. Tapi sebenarnya ya, tentang kamu tuh masih membekas di hati aku. Jujur aja sih, sebenarnya aku juga bingung sama perasaan aku gimana, suka berubah-ubah. Kadang pengen, kadang ya udah aja. Stres juga aku sama diri aku sendiri. Bukan kamu aja yang stres sama aku, tapi aku juga stres. Sama diri aku sendiri, aku bingung maunya apa. Capek sih sebenarnya akhir-akhir ini juga aku capek banget sama semuanya, bukan cuma tentang hubungan kita aja. Kadang aku ngerasa nggak ada hal-hal yang bisa bikin aku tuh semangat bergairah menjalani hidup ini. Percuma juga lah aku baper, aku punya perasaan sama kamu tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Maaf ya, aku terlalu childish untuk hubungan ini. Overthinking aku juga sebenarnya, tapi aku nggak tunjukin ke kamu. Takut kamu juga nanti jadi kepikiran, stres kalau aku sedih. Emang kamu stres kalau dia sedih guys? Bisa-bisaan dia aja itu mah ya. Aku tahu sih, aku yang harus ambil keputusan karena aku tahu kalau kamu tuh bakal ngikutin aja apa yang aku mau. Aku tahu kamu tulus juga ke aku kok. Kadang aku juga takut sama kamu, takut sama sifat kamu yang marah terus. Aku tahu sih mungkin kamu kecewa sama aku, tapi maaf ya, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku cuma bisa memperhatikan kamu dari jauh aja, terus aku nunjukin kalau aku nggak mau sama kamu. Jujur aja, sikap aku yang kayak gitu juga nyakitin diri aku sendiri. Dan maaf ya kalau aku nggak memperjuangkan kamu. Ada hal-hal lain juga yang aku harus perjuangkan, aku pertahanin. Makin lama aku makin gak yakin sama hubungan kita juga. Kamu jangan terlalu mikirin aku ya, jangan terlalu mikirin hubungan kita juga. Gak baik, aku pengen kamu baik-baik aja, sehat. Jangan terlalu mikirin aku banget, nanti kamu sakit. Padahal bikin sakit dia ya. Suara hati seseorang.
Aku tuh suka galau ya. Tapi aku gak mau nunjukin ke kamu, aku gak mau terlihat lemah. Ya, biar aja aku sendiri yang galau, gak ada yang tahu. Sejak hubungan kita udah selesai, berakhir, banyak sih yang deketin aku. Tapi aku belum bisa benar-benar membuka diri ya. Aku tahu sih, kamu masih mau deket sama aku. Tapi gimana ya? Aku takut menyakiti kamu lebih dalam lagi. Hubungan kita juga gak ada kejelasannya. Aku sedih sebenarnya udah nyakitin kamu. Aku juga tahu kamu sedih. Tapi gimana? Gak ada yang bisa kita lakukan. Ya terkesan aku kayak terkesan seperti aku menyerah. Aku menjauh. Tapi itu yang terbaik buat kita. Aku udah pikirin berkali-kali. Mungkin itu yang terbaik. Aku berusaha untuk cari orang baru, tapi kadang kau masih ada di pikiran aku. Udah lebih baik jalinin aja seperti ini. Kita yang ya mungkin no contact itu lebih baik supaya gak ada harapan-harapan lagi. Aku anggap kita gak ada masalah. Aku yakin pasti kamu bahagia bisa cari yang lebih baik. Pasti banyak yang suka sama kamu. Jangan terlalu larut di hubungan kita ini. Maafin aku ya, terakhir mungkin konflik kita kayak aku nyakitin kamu banget. Aku menyudutkan kamu. Lebih baik kita fokus masing-masing untuk mengejar masa depan daripada saling menyakiti. Sorry guys, alarm aku bunyi. Itu tanda aku udah harus siap-siap sebenarnya mau ke tempat pilates. Ya udah ya, tanggung ya. Suara hati seseorang. Aku kangen sih sebenarnya perhatian-perhatian dari kamu. Tapi aku nggak sanggup kalau kamu makin ngejudge aku macam-macam. Aku happy deket sama kamu, tapi aku takut nanti aku ditanya kejelasan hubungan dan aku nggak bisa menjanjikan apa-apa. Aku berusaha untuk positif ketika aku deket sama kamu. Mungkin aku sering ngebahas kamu ke teman-teman aku ketika aku belum benar-benar bisa ngelupain kamu. Aku tahu mungkin kamu juga suka ngomongin aku ya, nggak apa-apa, judge aku sampai kamu benar-benar move on dari aku. Kadang aku berusaha untuk pengen sih ngobrol atau kasih tahu kamu isi hati aku, tapi sulit. Buat apa juga kalau emang kita nggak bisa bersama. Sedih, kadang juga aku ngerasa kesepian, tapi apa boleh buat, aku memilih untuk nggak mengganggu kamu. Aku berusaha happy-happy aja di luar. Mungkin dilihat sama kamu aku happy, sebenarnya aku nggak se-happy itu juga. Terkesan aku kayak fake. Aku nggak benar-benar happy. Aku cuma berusaha untuk survive di keadaan aku. Dan aku mengalihkan pikiran-pikiran aku ke hal lain. Aku pengen kita tetap berhubungan baik, tidak saling menyakiti, bermusuhan satu sama lain. Ini kayak seseorang yang udah selesai ya sama kamu hubungannya. Sedih pisan ceritanya ya. Aku juga pengen kamu punya pikiran yang baik tentang aku. Kadang aku berusaha membaca tanda-tanda dan kode-kode dari kamu. Walaupun kita nggak komunikasi. Ya aku berharap kamu baik-baik aja. Karir kamu, keuangan kamu, keadaan kamu. Aku tahu kamu tulus. Aku pengen kamu ngejar mimpi-mimpi kamu lagi. Kamu fokus sama mimpi-mimpi kamu.
Gak apa-apa kamu cuek dan gak peduli sama aku. Mungkin ini jalan yang terbaik. Aku tetap memperhatikan kamu, menjaga kamu, protek kamu dari kejauhan aja. Aku gak ingin ketika kita dekat malah saling menyakiti satu sama lain. Kamu bisa cari aku ketika kamu butuh aku. Kamu adalah orang yang baik, berhati baik, kamu bijak, karakter kamu juga sangat empati ke aku. I adore you so much. Tapi kadang ya hidup seperti itu. Ada orang-orang yang hadir ke dalam hidup kita tidak untuk bersama. Sesekali aku merasa terkoneksi sama kamu. Tapi aku berusaha untuk denial dan tidak ingin terbawa perasaan. Kadang aku mau sih dengar kabar dari kamu, tapi aku takut nanti kita dekat lagi, gitu-gitu lagi hubungannya, on off lagi, saling berharap lagi. Aku sadar sikap aku berubah, dan mungkin kamu juga udah berubah. Gak usah menjaga perasaan aku. Kamu bisa bebas melakukan apapun yang kamu inginkan. Cari kedamaian dan ketenangan diri kamu. Kamu bebas menilai aku seperti apa. Kita bisa tetap saling mendukung satu sama lain. Kadang apa yang aku gak bisa temukan di orang lain adalah kecocokan. Aku gak semudah itu untuk dekat dan membuka hati ke orang lain. Aku ngerasa diperjuangkan sama kamu. Kamu banyak memberi aku petunjuk, mengajarkan aku banyak hal. Banyak hal-hal yang aku lakukan sama kamu itu yang pertama kali. Ya, kamu memberi banyak hal yang bisa aku alami. Itu cuma dari kamu. Hal-hal baik, hal-hal positif yang gak aku dapetin dari orang lain. Kamu gak suka mengganggu kebebasan aku. Aku bisa fokus sama hidup aku tanpa masalah dari kamu. Ya, bisa dibilang kamu adalah berkat yang datang ke dalam hidup aku. Aku happy, senang, gak ada kesulitan. Kamunya juga banyak bantu dan memudahkan. Kamu selalu ada di pikiran aku. Kamu selalu punya perspektif yang berbeda dari orang lain. Itu juga yang gak aku temukan dari orang lain. Suara hati seseorang tentang kamu. Tapi ini ada seseorang yang kangen sih. Tapi semakin dia kangen, semakin dia sadar sama perasaannya ke kamu, semakin dia ingin menjauh. Dia takut sih nyakitin kamu banget. Dia juga sadar sebelum-sebelumnya udah nyakitin kamu. Ketika orang ini lagi sendirian gitu ya, itu kamu yang dia pikirin, itu kamu yang dia ingat. Ketika dia ngerasa udah nyakitin kamu banget, dia juga semakin pengen menjauh. Gak mau kamu berharap terlalu jauh dari dia, dari hubungan ini. Kadang dia tuh kayak halu-halu kalau kalian tuh bisa bersama gitu ya, bisa growing old together. Iya, sebenarnya dia tertarik banget sama kamu.
inside outside. Kamu juga sih sama energinya, cuma kadang ya dia berusaha untuk gengsi sih, jaga jarak sedikit supaya enggak benar-benar nyakitin banget gitu, padahal memang nyakitin ya. Hahaha. Capek sih, dia juga capek sih sebenarnya, dia juga sakit hati sih, bukan kamu aja. Capek kalau kayak gini terus dan nyakitin kamu terus, makanya orang ini banyak diamnya sih, terkesan kayak susah banget diajak bicara, terus kayak keras gitu. Enggak, dia mas sengaja banyak diamnya, memilih diam. Kadang dia diam juga dia tahu sih nyakitin kamu, ya kan, jadi lebih baik diam atau ngomong juga tetap salah di mata kamu, ya nggak sih? Itu yang dia bikin bingung, dan dia nggak mau juga nanti perkataan omongan-omongan dia makin bikin kamu sakit hati. Kayak dia tahu sih maju salah mundur salah gitu apa yang dia lakukan ke kamu ini. Dia juga ngerasa disalahin sama orang-orang sekitarnya kalau dia tuh udah nyakitin kamu. Ada yang nyuruh minta maaf juga. Ya mereka bilangnya kayak kalau emang udah tahu nggak bisa bersama, kenapa harus dia mendekati kamu gitu. Jangan dimulai kalau emang tahu nggak bisa bersama. Tapi kan namanya perasaan nggak bisa diatur ya, sama siapa harus punya perasaan ke siapa. Dan dia juga sadar sih dia membebani hidup kamu. Beberapa ada yang banyak minta pertolongan juga ke kamu. Ya dia ngerasa mungkin ya dibilang orang-orang dia manfaatin kamu. Padahal emang bener. Hubungannya semakin rumit ketika banyak gangguan dari luar juga. Entah mereka emang ganggu atau emang gak setuju sama hubungan kalian. Karena ngerasa hubungannya tuh gak ada bagus-bagusnya. Semakin banyak effort di sini semakin melelahkan, entah kamu atau dia yang banyak effortnya. Semakin seseorang banyak effort semakin nggak mau meninggalkan, ya karena udah banyak effort di sini. Ada seseorang yang ingin pergi setelah banyak mengambil hal-hal dari yang lainnya. Ada seseorang yang ingin pergi gitu aja, kayak pengen move on sendiri gitu tanpa mikirin salah satunya lagi, kayak bodo amat, yang penting gue baik-baik aja gitu. Agak egois ya. Ada seseorang sih ini yang kayak mau deketin kamu lagi, tapi ini mungkin dekatnya lebih ke teman atau mau ajak ketemu aja, atau mau tahu update-nya kabar kamu. Nggak bisa dibilang apa ya, kayak nggak bisa kamu berharap banget sama orang ini. Takutnya on off nanti kamu baper sendirian. Lebih ke kayak pengen minta maaf, tapi nggak bener-bener langsung minta maaf. Ngomongnya tuh nggak minta maaf, kayak datang aja pengen tahu kabar kamu tetap baik ke dia. Nah jadi dia bisa memastikan kalau kamu tuh udah nggak marah sama dia tanpa dia harus minta maaf, kayak gitu. Agak aneh sih menurut aku ya. Ya sudahlah, itu saja ya guys, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Setiap seseorang ada Pisces, Libra, Taurus, Gemini, Cancer, Virgo, Scorpio, dan Leo. Ada huruf V, J, Z, G, R, E, T, Y, M, P, dan Q. Oke, itu aja guys. Thank you for watching. Don't forget to stay positive, which are meaningful. Bye.